saya anggap apa yang eh, terjadi hari ini itu merupakan bekerjanya law of attraction. Ya, ini menurut penafsiran saya sendiri. Karena eh, obrolan saya kemarin mengenai eh, pertanyaan mendasar saya, kenapa kok hal ini terjadi di Indonesia, sesuatu yang kalau kita edarkan di negara tetangga kita, baik Australia, kemudian Brunei, Malaysia, Thailand, Singapura, maka apa yang terjadi di Indonesia ini sebetulnya sangat menggelikan gitu. Bahkan mungkin kalau kita apa namanya jauh melancong ke Toronto atau ke Amerika dan Eropa, maka apa yang terjadi di pentas politik nasional kita ini sungguh-sungguh menggelikan gitu. Saya menduga demikian. Dugaan saya ya bisa salah, bisa benar gitu ya. Nah, kembali pada apa yang saya anggap law of attraction terjadi, yaitu tadi pagi itu anak saya tuh mengirim link channelnya Guru Gembul, episode yang ke 866, dimana itu saya jadikan thumbnail, saya screenshot, saya jadikan thumbnail, yaitu kepalsuan akademis dan karya ilmiah di Indonesia itu termasuk tertinggi kedua di dunia. Nah, penjelasannya seperti apa ya silahkan pantau sendiri channelnya Guru Gembul. Itu salah satu channel yang sudah jumbo ya. Kemudian saya teringat dengan peristiwa sekitar 15 tahun yang lalu, di mana anak saya pada waktu itu habis mengikuti ujian SD ya, kelas 6 untuk kelulusan. Setelah dia menjalani ujian akhir di kelas 6 itu, anak saya lapor kepada saya, kenapa kok ibu guru itu membolehkan, bahkan menyuruh untuk apa namanya, bahasa Jawanya itu tirunan jiplak, japlak gitu ya, atau mencontek gitu ya. Itu bukannya dilarang tapi malah dianjurkan. Ini yang tidak bisa diterima akal anak saya pada waktu itu ya. Jadi meskipun anak saya disuruh mencontek, anak saya tidak mau gitu ya. Nah, ini gayut dengan apa yang dipaparkan oleh Guru Gembul tentang dunia pendidikan di Indonesia itu, yang kesimpulannya banyak kepalsuan, sehingga tidak aneh kalau peristiwa di ujung tahun 2024 itu dan di awal 2025 kemudian marak apa namanya, isu yang itu menimpa our former president ya, dan sampai sekarang itu masih terus bergulir, dan ya endingnya seperti apa kita tidak tahu, karena ya kalau itu merupakan buah dari apa yang dalam kurun waktu tertentu kita lakukan, ya sekarang kita sedang ngunduh woing pakarti. Ngunduh woing pakarti itu ya mengunduh atau memanen hasil yang kita tanam sendiri ya. Ya, sekali lagi ini boleh jadi salah, dugaan saya boleh jadi benar, karena saya samar-samar melihat apa namanya, satu puzzle yang kemudian bisa terangkai sehingga bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan saya kemarin. Kita negara yang besar, negara yang banyak orang pintar, tetapi kenapa kok terjadi peristiwa yang memalukan seperti ini gitu ya. Itu dalam apa
puzzle-puzzle yang pernah saya jumpai di masa lalu itu kemudian terangkai menjadi satu jawaban samar yang itu saya tangkap sebagai jawaban fenomena yang sekarang kita alami. Nah, persoalannya adalah bahwa perjalanan bangsa ini harus terus berlanjut gitu ya. Ya ini saya sebagai rakyat hanya sekedar bisa menghimbau kepada Mr. Presiden untuk ini juga pernah saya sampaikan lewat obrolan channel ini. Coba Mr. Presiden itu menyediakan ruangan sunyi dalam diri Mr. Presiden sendiri untuk sejenak menjeda, mendengarkan suara hati, kemudian mendengarkan samar-samar suara para pendiri bangsa. Itu nanti akan memperteguh Mr. Presiden untuk mengambil satu keputusan yang kalau hingga sekarang masyarakat masih menilai Mr. Presiden itu masih dalam keraguan untuk mengambil satu keputusan yang tegas sebagaimana Mr. Prabowo pernah menjadi Danjen Kopassus. Nah, saya harap apa yang menjadi suntikan moral dari para purnawirawan itu memperteguh jiwa Mr. Presiden untuk kembali menjadi prajurit sejati yang pernah digembleng di Lembah Tidar. Tidak ada salahnya kalau Mr. Presiden bersama rekan-rekan itu ya kembali ke Museum Akmil, berkeliling hanya di luar di ruangan pertama itu. Saya kira saya yang tidak punya basic militer itu pun tergetar ketika memasuki Museum Akmil di Magelang. Di situ kita bisa bernostalgia dengan Jenderal Sudirman, dengan Jenderal Gatot Subroto, dengan Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani dan lain-lain. Dan ini saya kira akan kita sebagai rakyat itu akan very proud of our leader ketika Mr. Prabowo tampil sebagai prajurit sejati kembali. Salam konstitusi.